Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Apa kabar hari ini? Selalu sehat, Selalu siap, selalu bahagia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi supaya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini semakin berkah, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, ketua kelas siapa? Oke, ketua kelas, ajak kawan-kawan berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak tanya, apa kabar hari ini? Selalu sehat, selalu siap, selalu bahagia. Oke, luar biasa. Masih awal-awal semangatnya udah luar biasa sekali. Oke, Bapak absensi dulu ya. Oke. Agita, Alfiansyah, Alif, Andreu Richard Saputra, Atia Erispa, Atia Wiguna, Deca Firnia Putri, Denis Kurniawan, Deska Alfiratul Utama, Divalia Naswa, oke, Halip Saputra, sakit, oke, ada suratnya? Ada, oke, bagus. Marvino kemana? Sakit juga, ada suratnya? Ada, oke, bagus. Kemudian Maiko, Melsilia, oke, Zaki Habibi, Mutiara Saputri, oke, Natasha, oke, Raisya, Rasifa, Rasti Amaulida, Rasya Aunia Fitriansyah, Resti Amelda, oke, Septi Ramuna, Syahrul Ramadan, Yutia Sari. Oke, dua orang teman-teman kita yang tidak hadir ya. Siap ikut pelajaran hari ini? Oke, kalau siap kita coba tes supaya makin siap, supaya makin panas. Kalau mesin kan harus dipanaskan dulu nih. Nah, kita juga harus coba pemanasan supaya makin siap untuk belajar, supaya makin semangat untuk belajar. Siap untuk ikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke, kita coba mau mengajak anak-anak Bapak semua kita ice breaking ringan dulu supaya mesin kita makin panas. Siap ya? Oke, ice breaking yang akan Bapak mainkan pada hari ini temanya rantai makanan dalam tubuhku. Ini tentunya berhubungan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Coba sebelum kita mulai ice breaking, rantai makanan dalam tubuhku, apa yang kira-kira kita bayangkan yang ada di sana? Tentang sistem pencernaan. Kalau sistem pencernaan, berarti apa makanan yang kita masukkan akan keluar lewat mana? Lewat anus. Kemudian makanan itu dimulai dari mana nih kita masukkannya nih? Mulut. Dari mulut turun ke? Oke, dari tenggorokan turun ke? Kemudian? Lanjut. Oke, berarti anak-anak Bapak udah pada belajar semua. Tapi kita mau mengetes dulu, apakah betul-betul fokus dan betul-betul siap pada hari ini? Kita mulai? Bisa kita mainkan? Oke, kalau bisa. Jadi Bapak tidak akan menyebutkan secara berurutan. Misalnya Bapak tidak akan bilang dari mulut sampai ke anus, tidak. Tapi bisa jadi Bapak acak mulai dari lambung. Kemudian tinggal anak-anak Bapak lanjutkan. Habis lambung apa? Usus halus. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai dengan tempo yang lambat dulu. Bapak coba tunjuk dari Divalia Naswa. Kita mulai dari mulut. Kerongkongan. Lambung. Usus halus. Usus besar. Rektum. Anus. Oke, masih aman. Berarti masih fokus. Kita naikkan temponya lebih cepat. Perhatikan gerakan tangan Bapak. Kalau Bapak gini, berarti temponya harus lebih cepat. Oke, kita mulai lagi dengan tempo yang lebih cepat. Sistem pencernaan dalam tubuhku mulai dari kerongkongan. Usus besar. Rektum. Anus. Oke, masih fokus. Temponya masih naik satu tingkat. Kita naikkan tempo lebih cepat lagi. Perhatikan tangan Bapak ya. Oke, siap?
Kita mulai dari pencernaan mulut. Kerongkongan. Sambung. Usus halus. Usus besar, rektum, anus, mulut. Wah, iya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Wah. Oke, berarti kelihatan nih, mulai dari tempo lambat, tempo cepat, tempo sangat cepat, anak-anak Bapak siap ya. Walaupun tadi ada yang sedikit belibet. Oke? Siap untuk ikut pembelajaran hari ini? Siap. Oke, kalau misalnya siap untuk ikut pembelajaran hari ini, ya, jadi pembelajaran kita tidak jauh dengan ice breaking yang Bapak mainkan di awal. Karena temanya rantai makanan dalam tubuhku, berarti sudah jelas kita akan membahas materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Manusia semua? Iya, alhamdulillah. Berarti kita akan membahas tentang sistem pencernaan yang ada pada diri kita sendiri. Sebelum kita mulai ke pembelajaran lebih dalam, coba semuanya perhatikan. Di sini sudah ada tayangan melalui proyektor yang Bapak tampilkan tentang tujuan pembelajaran materi sistem pencernaan pada manusia. Yang mana ada beberapa hal yang perlu kita capai dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan struktur dan fungsi organ pada sistem pencernaan. Yang kedua, ada indikator pencapaian pembelajaran, yang mana peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem organ pencernaan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan sistem organ pencernaan dengan sistem organ lainnya yang saling bekerja sama. Bapak nak nanya dulu nih sebelum kita jauh lebih membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Coba sebelum kita bahas, kira-kira ada yang sudah belajar belum? Kira-kira organ yang ada pada manusia itu, khususnya pada sistem pencernaan manusia, ada apa saja? Ayo. Oke, silakan Deca. Coba Deca. Sistem organ pencernaan pada manusia. Oke. Yang pertama ada mulut, terus yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, Oke. yang keempat ada usus halus, Mm-mm. yang kelima ada usus besar, Oke. yang keenam ada rektum, Oke. yang terakhir ada anus. Oke, betul? Betul. Oke, tepuk tangan dulu untuk Deca. Oke, pertanyaan yang pertama aman sepertinya. Kita lanjutkan dengan pemanasan selanjutnya. Coba, kira-kira ada tidak yang bisa menjelaskan fungsi dari masing-masing alur pencernaan pada manusia? Ayo, siapa? Oke, Habibi, silakan Zaki Habibi. Fungsi saluran pada organ pencernaan manusia berdiri di mulut Oke. sebagai tempat penyaluran makanan. Yang kedua, kerongkongan sebagai tempat menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Oke, bagus. Yang ketiga, lambung sebagai tempat mengolah makanan, Oke. mencerna makanan serta mengontrol pengosongan makanan ke usus halus. Oke. Yang keempat, usus halus sebagai tempat penyerapan makanan. Usus besar merupakan tempat penyerapan makanan kembali. Rektum sebagai tempat penampungan makanan sebelum dikeluarkan oleh anus. Oke. Dan yang terakhir, anus sebagai tempat akhir atau pembuangan makanan. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Wah, luar biasa semua. Sudah 2 pertanyaan dibantai habis, berarti udah pada belajar semua. Kita lanjut, coba Bapak tes sekali lagi. Kira-kira siapa yang bisa menjawab apa hubungan dari sistem pencernaan sehingga dapat kita kaitkan dengan sistem kekebalan tubuh dan juga sistem ekskresi atau sistem pengeluaran? Ada yang bisa jawab? Coba siapa? Oke, Mutiara, silakan Mutiara. Sistem pencernaan dapat mempengaruhi kekebalan tubuh Oke. karena sekitar 70% dari sel imun terdapat di saluran pencernaan, Oke. khususnya di usus. Jika pencernaan terganggu, penyerapan nutrisi penting untuk kekebalan seperti vitamin dan mineral bisa menurun sehingga tubuh mudah sakit. Sementara itu, sistem pencernaan juga mempengaruhi sistem ekskresi. Sisa makanan yang tidak tercerna dikeluarkan melalui feses serta membantu tubuh membuang zat sisa. Oke, bagus, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, jadi dari beberapa pertanyaan yang Bapak berikan tadi ternyata sudah pada luar biasa semua. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, berarti siap ya untuk belajar pada hari ini ya. Oke, kalau siap untuk belajar pada hari ini, coba semuanya fokus lagi ke depan. Kita perhatikan tampilan layar yang sudah Bapak tampilkan. Coba kita ke slide selanjutnya. Perhatikan,
di sini ada gambar struktur dan fungsi sistem organ pada manusia. Sudah diperhatikan? Ini juga sudah dijelaskan oleh teman kita tadi, mulai dari mulut sampai ke anus. Oke, kita lanjutkan ke gambar selanjutnya. Nah, ayo. Siapa yang bisa nebak? Ini kira-kira gambar apa nih? Ayo, gambar apa? Ayo. Oke, Alvin, silakan Alvin. Gambar di depan adalah orang sakit perut. Orang sakit perut, betul? Ya betul, orang sakit perut. Karena apa? Karena dia megang perut. Coba yang lebih tepatnya lagi nih gambar apa nih? Ayo, gambar diare. Kita buktikan betul atau tidak. Oke, betul. Ini gambar orang. Iya, ini adalah gambar orang yang terkena diare atau nama lainnya adalah gastroenteritis. Ini adalah sedikit kasus nanti yang akan kita diskusikan pada pertemuan kita hari ini. Oke, siap ya? Oke, kalau siap, Bapak tengoklah pada jago-jago semua. Bapak nak coba bagi kelompok lah. Kita diskusikan kasus yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Oke, kita coba bagi kelompok. Hitungannya mulai dari mana nih bagusnya nih? Dari Deska. Oke, Deska, coba kita hitungannya pakai number head ya. Hitungannya 1, 2, 3, 4, 5. Karena Bapak akan bentuk 5 kelompok. Siap ya? Jadi, yang dapat nomor 1 itu nanti bergabung dengan nomor 1. Nomor 2 bergabung nomor 2 dan seterusnya. Oke, kita mulai dari Deska. Silakan hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. 2, 3. Oke, coba yang megang nomor 1 siapa? Oke, yang megang nomor 1 nanti langsung bentuk kelompok di sebelah kiri Bapak. Yang megang nomor 2. Oke, yang megang nomor 2 nanti bentuk kelompok di tengah-tengah. Yang megang nomor 3. Oke, nomor 3 di tengah-tengah juga. Yang nomor 4 siapa? Oke, nomor 4 nanti di sini. Nomor 5 mana nomor 5? Oke, nomor 5 nanti di tempat duduknya Syahru dengan Denis ya. Oke, Bapak kasih waktu 3 menit. Silakan bergerak ke kelompok masing-masing. Ayo. Ayo. Ayo, dipercepat kita langkahnya supaya kita bisa diskusi nih pada hari ini nih. Ayo. Oke, sudah di kelompok masing-masing ya? Oke, sebelum kita membahas kasus yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, Bapak nak tanya sedikit lagi nih, supaya makin paham. Sudah ya? Udah pada siap ya? Oke, di sini gambar apa tadi? Gambar? Iya, orang yang terkena diare atau terkena gastroenteritis. Bapak nak tanya lagi, kira-kira nih, kalau orang yang kena penyakit gastroenteritis atau diare, kira-kira gimana rasanya? Coba ada yang pernah tidak? Ada yang pernah kena diare? Oke, Alpin lagi, coba Pin. Kemarin pas Alvin kena diare, rasanya perut Alvin mulas. Oke. Terus Alvin sering balik ke WC. Oke. Bolak-balik ke WC, buang air besar. Yang lain ada tidak? Yang pernah kena diare, gejalanya sama persis kayak Alpin, ada tidak? Ada. Selain Alpin siapa lagi? Banyak ya? Hampir semua kayaknya pernah kena diare. Kira-kira nih, diare itu sebabnya karena apa ya? Oke, Atia. Makan makanan sembarangan. Makan makanan yang sembarangan, bagus. Ada lagi? Oke. Keracunan makanan, jago. Ada lagi? Siapa nih? Oke, Raisya, silakan. Mencuci tangan sebelum makan. Tidak mencuci tangan sebelum makan. Ada lagi? Oke, yang mana? Oke, Denis. Makanan tidak bersih. Makanan tidak bersih. Ada lagi? Oke, silakan. Makan makanan yang pedas itu adalah banyak dari contoh-contoh gejala yang menyebabkan kita bisa kena diare. Jadi kalau kita sudah tahu nih gejalanya atau penyebabnya dari itu, akan kita lakukan atau kita tinggalkan? Iya, akan kita tinggalkan. Selanjutnya, kira-kira kalau orang kena diare, bagian organ pencernaan mana nih yang diserang darinya nih? Oke, Syahru, coba Ru. Organ serang tuh
Pak, seperti lambung, usus besar, usus halus, Oke. rektum sama anus, Pak. Oke, bagus. Lagi? Itu aja, Pak. Oh, itu aja. Oke, bagus. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita semua. Oke, berarti dari pertanyaan Bapak tadi nampak sudah pada siap semua. Oke, kita sekarang sudah berada pada kelompok masing-masing. Kita akan coba diskusikan beberapa permasalahan melalui LKPD yang sudah Bapak berikan. Kita pertemuan sebelumnya juga sudah pernah bahas LKPD ini apa? Lembar kerja peserta didik. Oke, jadi di sini terdapat beberapa kasus yang akan dibahas oleh masing-masing kelompok. Silakan didiskusikan. Dengan panduan di sini ada beberapa pertanyaan melalui kasus-kasus yang sudah diberikan. Oke. Untuk panduan pengerjaannya, di sini Bapak juga menyiapkan bahan ajarnya. Jadi untuk referensi-referensi untuk bahan-bahan bacaan bisa anak-anak Bapak baca melalui modul yang sudah Bapak berikan, atau Bapak ada perintahkan suruh bawa HP tidak minggu lalu? Ada. Silakan gunakan HP-nya untuk mencari sumber-sumber referensi yang sudah Bapak berikan. Di LKPD, Bapak juga ada melampirkan link nih. Yang warna biru nanti, silakan perhatikan. Yang warna biru ini nanti, itu link yang bisa anak-anak Bapak kunjungi supaya jadi bahan referensi untuk diskusi. Siap ya? Oke, jadi Bapak akan bagi, ini udah jelas semua ya? Sudah jelas. Oke, Bapak akan bagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan ditulis nama kelompok, kemudian hari dan tanggal hari ini, terus materi yang kita bahas apa. Kelompok 1 mana? Oke, ini kelompok 1. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kelompok 3, mana kelompok 3 nih? Oke, ini kelompok 3. Kelompok 4. Oke, kasih Bapak jalan sedikit boleh? Oke, Bapak ke kelompok 5. Oke, kelompok 5 silakan. Oke. Selanjutnya di sini Bapak ada bahan bacaan. Coba masing-masing anggota kelompok satu orang saja maju ke depan untuk ambil bahan bacaan yang bisa jadi referensi. Coba kelompok 1 2 3 4 5 silakan ambil. Kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok berapa, Bibi? 1, Pak. 1. Resti kelompok berapa? 2. Andrew kelompok berapa? 5. Sudah dapat semua? Sudah. Oke. Jadi langkah selanjutnya adalah silakan diskusikan sesuai dengan perintah yang ada di dalam lembar kerja yang sudah Bapak bagikan. Silakan diskusikan sesama kelompok. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh silakan ditanya. Diskusikan aja dulu sama teman-temannya ya. Silakan diskusikan. Jadi nanti setelah diskusi kelompok, silakan dipresentasikan bersama anggota kelompoknya ke depan dan manfaatkan semua yang ada di hadapan kita semua. Bapak sudah menyiapkan beberapa media ya. Coba perhatikan dulu sambil mengerjakan. Di sini ada namanya torso tubuh manusia. Jadi pada saat presentasi nanti silakan dimanfaatkan. Tunjuk bagian-bagiannya yang mana. Kemudian Bapak juga ada menyiapkan PowerPoint. Oke, silakan digunakan semaksimal mungkin. Oke, silakan diskusikan kembali. Oke, kelompok berapa ini? 4. Kelompok 4. Aman kelompok 4 sejauh ini? Aman. Kelompok berapa nih? 3. Kelompok 3 aman? Aman. Oke, kalau ada yang mau didiskusikan, kasih tahu Bapak ya. Oke, kelompok 1 gimana, aman? Kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Melsi mau nanya apa? Kalau kami menemukan referensi dari jawaban yang Bapak berikan, bolehkah kami mencantumkan referensi tersebut di LKPD ini? Oke, boleh sekali. Silakan referensi apapun dicantumkan aja di sini. Oke ya? Oke. Ada lagi? Oke, kelompok 2 aman? Aman. Oke, bagus. Wah, kayaknya udah pada jago-jago semua nih. Coba Bapak ke kelompok belakang. Belakang ini kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5 aman? Ada yang mau ditanyakan kelompok 5? Belum ya? Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kasih tahu Bapak ya. Diskusikan baik-baik dengan teman-temannya. Bapak akan kasih waktu 15 menit saja. Boleh? Bapak kasih waktu 15 menit, silakan berdiskusi dengan teman-temannya supaya hasil jawabannya itu bisa maksimal. Silakan diskusikan. Sambil diskusi, kalau ada yang mau minjam
torso yang ada di depan kita ini boleh juga. Mana tahu mau sambil diskusi dengan teman-teman, silakan. Sejauh ini masih aman ya? Belum ada yang mau ditanyakan ya? Belum, oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, kasih tahu segera. Oke, silakan diskusi. Masih oke, kelompok 5 masih bagus? Oke, masih aman ya? Oke, masih aman. Masih aman kelompok 2? Oke, kelompok 1 masih aman? Banyak referensi sepertinya ya? Oke, banyak sekali. Wah, keren. Oke, Bapak mau coba cek ke kelompok 3. Kelompok 3 gimana? Aman? Masih aman sejauh ini ya? Oke, mantap. Diskusi ya, kalau bisa semuanya terlibat aktif. Ya, saling berbagi tugas supaya semuanya tahu. Mulai dari materi yang kita bahas hari ini tentang apa, kemudian kasus-kasus yang sudah disampaikan di LKPD itu apa-apa saja. Jangan sampai tidak ada yang bertugas ya. Jangan sampai tidak ada yang nyari tugas, bahaya tuh. Apa tuh? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, belum. Aman, masih aman. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi harus dipahami baik-baik. Nanti di akhir pertemuan kita akan adakan kuis. Siap? Siap. Oke, harus siap ya. Jadi nanti kuis itu menguji sejauh mana pengetahuan anak-anak Bapak tentang materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, tentang sistem organ pencernaan pada manusia. Wah, diskusinya pada luar biasa semua berarti ya? Iya, betul. Aman? Aman, oke, bagus, mantap. Iya, oke. Kesimpulan. Kesimpulan yang mana? Oh iya betul, kesimpulan. Jadi kesimpulan itu dari hasil diskusi dari semua anggota kelompok. Kalau mau kesimpulan yang bagus, misalnya ini kan ada 4 orang nih. Jadi dari masing-masing teman-teman kita nih, sampaikan pendapat. Jadi dari apa yang dibahas, misalnya dari Natasha. Natasha mengatakan kalau materi atau kasus yang dibahas itu tentang ini nih, misalnya nih. Jadi langsung ditulis saja jadi kesimpulan. Dari Agita juga, Rasya juga, sama Divalia juga seperti itu ya. Boleh saling diskusi untuk dapatkan kesimpulan. Ya, oke, terima kasih kembali. Sudah hampir selesai ya kelompok 3 ya? Weh, kelompok 3 sudah hampir selesai nih. Keren. Kelompok mana lagi yang udah hampir selesai nih? Kelompok 2. Wah, kelompok 2 on proses ya. Kelompok 5 gimana, Man? Kesimpulan bisa ya? Oke, jadi sesuai yang Bapak sampaikan ke kelompok berapa nih? Kelompok 4. Jadi kesimpulan itu supaya makin bagus, coba dari masing-masing teman-teman kita ini menyampaikan pendapat. Jadi semakin banyak pendapat yang disampaikan dari Yutia, dari Atia, dari Mutiara atau dari Andreu, itu bisa dituliskan jadi kesimpulan. Jadi biar makin bagus pada saat presentasi nanti. Ini udah ditunjuk siapa nanti yang bakalan nyampaikan presentasi. Udah? Oke, Bapak yakin udah pada bisa. Oke, kelompok 3.
Jadi kelompok 3 untuk bikin kesimpulan itu sama dengan kelompok 4 atau kelompok 5 yang Bapak sampaikan tadi. Jadi yang bagusnya itu dari masing-masing teman-teman kita nih itu menyampaikan pendapat. Dari Atianya, dari Raisya, Alvin, Dennis ataupun dari Septi itu nyampaikan pendapat. Nanti pendapat yang disampaikan dari teman-teman kita rangkum jadi kesimpulan. Itu makin bagus jadi hasil untuk presentasi. Ini udah tahu siapa yang akan nyampaikan presentasi nanti? Udah, wis bagus. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, kalau untuk lebih bagus nih kesimpulannya nih. Jadi masing-masing teman-teman kita ini menyampaikan pendapat. Misalnya dari Rasifa, dari Resti, Alif, Maiko ataupun dari Syahrul menyampaikan pendapat nih. Misalnya pendapat dari Syahrul seperti apa, ditulis. Dari Maiko seperti apa dan seterusnya. Nanti kalau udah dapat semua baru kita bakalan dapat kesimpulan yang keren. Oke? Udah tahu siapa yang bakalan presentasi nanti, yang bakalan ngomong? Sudah. Oke, bagus. Oke, kelompok 1. Jadi kelompok 1 untuk kesimpulan supaya makin bagus nih. Masing-masing personil, masing-masing anggota kelompok itu menyebutkan pendapatnya. Jadi misalnya dari Deska, dari Zaki Habibi, ya dari perwakilan boleh. Cuman itu nanti untuk presentasi. Tapi untuk ditulis di kesimpulan di sini kan ada kesimpulan nih. Ya, jadi untuk kesimpulan masing-masing kalau untuk lebih bagus itu menyampaikan pendapat. Misalnya dari Deca, Rasti, kemudian Melsi, Deska, kemudian Habibi, sebutkan pendapatnya masing-masing. Jadi kalau udah dapat pendapatnya, boleh di semua, boleh tidak. Atau kumpulkan jadi satu, tulis jadi kesimpulan. Gitu. Dikumpulkan semua dulu, baru ditulis jadi kesimpulan. Oke? Ini udah ketemu siapa yang bakalan nyampaikan presentasi nanti? Udah, semua kebagian. Waduh, bagus. Oke, bagus ya. Kelompok 1 nanti kebagian semua presentasi. Kelompok lain juga boleh nyontoh. Jadi tidak harus satu orang saja yang presentasi, boleh semuanya. Cuma nanti pas maju ke depan Bapak akan suruh semua maju ya. Oke. Udah berapa menit nih kita nih diskusinya nih? Udah sesuai dengan panduan belum? 15 menit udah ada belum nih diskusi nih? Belum ya? Belum. Oke, lanjutkan. Sambil perhatikan di depan boleh juga. Di sini Bapak sudah ada PowerPoint-nya juga nih. Oke. Jadi di sini Bapak menggunakan berbagai macam alternatif yang bisa anak-anak Bapak gunakan nanti ya. Bapak ada menyiapkan speaker nih. Bisa jadi nanti anak-anak Bapak ada ketemu video, yang mau menampilkan video silakan. Ya, ini ada bantuan proyektornya juga. Kemudian di sini nih yang Bapak bilang di awal, ada torso tubuh manusia. Oke? Jadi silakan gunakan semua media yang ada di dalam kelas pada saat presentasi bersama anggota kelompok nanti. Oke. Aman? Manfaatkan HP-nya dengan baik ya. Ya, gunakan HP-nya untuk nyari tugas referensinya saja. Andrew gimana, aman Andrew? Aman, oke. Masih aman sejauh ini? Masih aman, oke, mantap. Masih aman? Alvin? Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan jangan sungkan-sungkan ya. Silakan ditanyakan aja. Apapun silakan. Selagi masih dalam konteks materi yang kita pelajari pada hari ini. Aman, Deska? Aman. Habibi aman? Oke. Deca aman, Deca? Aman, oke. Apa tuh? Kesimpulannya cuma satu orang, cuma satu aja nggak perlu pendapat. Tidak perlu pendapat? Boleh, boleh. Jadi dirangkum sekalian di sini. dirangkum sekalian, boleh juga. Boleh.
Jadi semuanya pendapat semua, kemudian dirangkum jadi bahasa-bahasa yang bagus, yang baku, boleh silakan. Kalau mau langsung semuanya pun boleh juga. Oke. Sambil perhatikan di depan juga, boleh silakan. Ini ada Bapak menyediakan alternatif nih. Pada saat presentasi nanti boleh manfaatkan PowerPoint yang sudah ada di tampilan depan kelas ya. Ya, tengok tuh, udah dibikin bagus-bagus kan? Bagus ya? Ah, alhamdulillah. Apa? Sangat bagus, wah, alhamdulillah. 10/10. Bagus, bagus, bagus. Oke. Coba boleh sambil nengok nih, Bapak tampilkan nih sambil Bapak jalankan proyektor Bapak ya. Tapi sambil diskusi. Nah, ini nampak nih bagaimana pergerakan kerongkongan. Jadi kerongkongan dalam leher kita itu ternyata seperti ini bentuknya. Ya. Kemudian setelah kerongkongan ada lambung. Oke, nah nih, ini boleh dijadikan media untuk presentasi nanti ya. Oke, Bapak tutup dulu sebentar ini ya, boleh? Oke, sambil diskusi silakan, kalau ada mau yang ditanyakan silakan ditanyakan. Bapak akan coba mengacak untuk tampil kelompok nanti. Kita berapa kelompok tadi? Ada 5 kelompok. Oke. Bapak akan coba acak secara random nanti kelompok mana kira-kira yang akan nampil duluan. HP-nya di silent dulu ya, Deska ya. Oh, oke. Ya, nanti aja, nggak apa-apa. Oke, sambil diskusi, Bapak akan coba mencari untuk urutan presentasi. Jadi harus siap-siap. Ya, Atul, ada yang mau ditanyakan, Atul? Iya, boleh. Iya, boleh. 5 menit ya, Deska ya. Sudah pada selesai belum? Belum, oke. Ayo dipercepat yang belum. Oke, nanti akan Bapak acak untuk urutan tampilnya itu pakai media seperti ini. Ya, Bapak akan coba pakai duck race. Jadi di duck race ini sudah ada urutannya nih. Ini untuk kelompok 1, 2, 3, 4. Oh, kurang 1 karakter ternyata. Kita ada 5 kelompok ya? Oke, Bapak akan coba acak seperti itu. Jadi bebek mana yang bakalan sampai di garis finish duluan, ini yang akan nampil kelompoknya. Oke ya? Oke, Bapak tutup dulu, Bapak bikin editing untuk
5 kelompok. Oke. Oke, sambil-sambil diskusi ya. Persiapkan nanti untuk presentasi, siapa yang akan ditunjuk untuk presentasi di depan. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum ya? Oke. Nah, ini baru udah ada namanya nih. Coba perhatikan. Oke. Oke, kita akan lihat kelompok manakah yang akan mulai di garis start duluan dan yang akan berakhir di garis finish duluan. Itu yang akan nampil ya. Itu kelompoknya yang akan nampil. Iya, betul. Bebas. Ini tidak ada yang pakai cheat-cheat, tidak ada ya. Ini sesuai sistem. Ini nama aplikasinya Darkres. Jadi Darkres ini bisa kita gunakan untuk misalnya tampil kelompok atau kalau di sini ada ibu-ibu arisan nih, boleh ini bisa dipakai juga. Yang keluar dulu berarti ibunya yang dapat arisannya gitu ya. Ayo, biar makin seru, ayo. Udah pada selesai semua? Kelompok 1 udah? Belum. Kelompok 2 udah? Sedikit lagi, kelompok 3? Belum. Kelompok 4 gimana? Kelompok 4? Kelompok 4 lagi fokus diskusi nih. Kelompok 4 gimana? Kelompok 4 udah selesai? Sudah, oke, bagus. Kelompok lain mana yang udah selesai? 5 udah? Kelompok 5 sudah, berarti tinggal 1, 2, 3 nih. Ayo, kelompok 1, 2, 3 silakan. Oke, silakan diskusi. Sesuai pertanyaan dari Oke. kelompok lain, menyampaikan daya kesimpulan pada kesimpulan. Oke. Daya ini berupa jawab. Oke. Bagus. Oke, apa Deska? Ada yang mau ditanyakan? Langsung jawab ke macam mana Pak? Langsung jawab. Gimana tuh? Siap presentasi kan langsung kesimpulan ke atau Bapak nak tanya dulu nanti? Ya, siap. Setelah presentasi, itu boleh langsung sampaikan kesimpulan. Jadi sampaikan kesimpulan, nanti Bapak kasih beberapa teman-teman kita nih, apakah ada pertanyaan atau tidak. Oke, gitu ya. Jadi biar makin paham harus seperti itu kita. Oke. Aman ya? Aman? Aman Pak, studi kasus Pak. Studi kasus baca kelompok 1 aja yang baca apa semua kelompok baca? Oke, kalau studi kasus nanti biar Bapak aja yang bacakan, ya Bapak akan bacakan, nanti silakan dibahas. Oke, jadi nanti Bapak pertama menjelaskan tentang studi kasus, kemudian nanti masing-masing kelompok cukup bahas saja. Oke? Oke, aman ya? Kelompok 2 gimana, aman? Aman. Aman, oke. Udah selesai belum? Sudah? Wah, kelompok 2 sudah selesai. Berarti sudah 3 kelompok nih. Tinggal kelompok 1 dan kelompok 3 yang belum. Coba yuk, kita mau ngeliat nih bebek mana nih yang bakalan sampai di garis finish nih. Wah, udah duluan dia. Oke, enggak apa-apa ya. Kita tengok, ini kelompok mana yang akan nampil. Oke? Belum, kita perhatikan dulu. Oke. Oke. Jadi kelompok 1 harus siap-siap. Kalau sudah selesai diskusi nanti silakan nampil. Kita coba acak lagi. Ya, kelompok 1 sudah berhasil jadi pemenang.
Kita lanjut sambil diskusi. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Kita lihat setelah kelompok 1, kelompok mana yang akan nampil nih? Ya. Kelompok mana? Ayo. Apakah kelompok 1 lagi? Ternyata. Oke, kita coba rest sekali lagi. Kalau memang masih kelompok 1, berarti emang kelompok 1 udah ditakdirkan untuk nampil duluan, ya. Oke. Kita coba sekali lagi. Lala dulu. Oke. Kita lihat, ini kayaknya nampak nih kelompok mana nih. Wow. Oke, berarti sudah dapat 2 kelompok ya. Ada kelompok 1 dan kelompok 4 nih yang bakalan nampil sesuai urutan. Kita coba rest sekali lagi. Oke, sambil diskusi ya. Jangan terpengaruh sama yang di depan sambil diskusi. Oke. Ya, bebek. Wah, kelompok 1 lagi sepertinya. Apakah kelompok 1 lagi? Waduh, kalah cepat. Oke, berarti udah ya. Kita tentukan dulu, kita tampilkan dulu nanti kelompok 1 dan kelompok 4. Nah, kelompok 3, kemudian kelompok berapa lagi? 2 dan kelompok 5. Nanti kita pakai random aja, ya. Jadi kita yang menentukan ini nomor 1 dan nomor 2 nih. Oke, udah kelompok 1 udah? Udah selesai? Oke, Bapak tutup lagi. Oke, silakan diskusi, boleh. Kalau yang belum selesai, diskusikan lagi. Ya, nanti presentasi semuanya semua personil kelompok maju ke depan ya. Jadi nanti ada dikasih waktu beberapa menit gitu untuk presentasi menyampaikan hasil diskusi kelompok. Oke, Bapak coba dengan metode baru untuk menunjuk hasil presentasi nanti ya. Jadi kelompok ketiga yang akan nampil adalah kelompok. Coba. Oke. Kelompok ketiga yang akan nampil adalah kelompok. Iya, kelompok 2. Oke. Kelompok 2 nampil ketiga. Nah, tinggal kelompok 3 dan kelompok 5. Siapa yang akan jadi penampil keempat dan siapa yang akan jadi penampil kelima? Coba kita tes spin lagi. Oke, kelompok berapakah? Iya, dan ternyata kelompok kelompok 3. Dan kelompok 5 adalah penampil terakhir. Oke ya. Udah selesai semua belum? Oke. Udah, berarti kelompok 4 udah ya. Kelompok 3 udah tadi belum? Belum. Udah, oke. Kelompok 2 udah. Kelompok 2 udah. Kelompok 1 udah. Kelompok 5 sudah. Oke, berarti semua kelompok sudah selesai diskusi. Sekarang kita akan bersama-sama saling adu pendapat. Jadi nanti kelompok mana yang presentasi, silakan dari perwakilan kelompok sampaikan pertanyaan setelah teman-temannya presentasi. Pertanyaannya bebas, tapi ingat tidak boleh keluar dari konteks materi yang
sudah dibahas dari masing-masing kelompok. Oke. Jadi kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok penampil pertama adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju semuanya ke depan. Oke, kelompok 1 jumlah anggota 5 orang. Oke, silakan. Jadi sebelum presentasi Bapak ada beberapa penilaian, khususnya penilaian presentasi. Oke. Jadi di penilaian presentasi ini ada beberapa item yang harus dipenuhi oleh masing-masing kelompok supaya dapat nilai maksimal. Jadi, poin yang pertama nih sesuai dengan penilaian Bapak, yang pertama adalah pemahaman materi dari tim presentasi. Ya, yang kedua, jelas atau tidak nih teman-temannya menyampaikan materi. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan media nih kata Bapak tadi. Oke, di sini Bapak sudah menuliskan penilaian, membuat penilaian apa-apa saja supaya bisa mendapatkan nilai maksimal atau nilai penuh. Ingat penggunaan media ada penilaiannya juga. Terus ada interaksi dengan teman-teman. Jadi pada saat presentasi tidak harus dia membantu, tidak. Ya, boleh ngobrol sama teman-teman, interaksi boleh. Kemudian kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi tadi ya seperti penggunaan medianya, bagaimana cara memanfaatkan media, itu yang akan dinilai nanti. Kemudian yang keenam adalah penguasaan waktu. Jadi kita sepakati dulu nih, berapa menit durasi untuk presentasi? 2 menit cukup? Cukup ya? Oke, boleh. Kita kasih waktu 2 menit masing-masing kelompok untuk presentasi. Ingat ya, tidak boleh lebih. Kemudian kepercayaan diri sama sikap pasti. Pada saat di depan tidak boleh tengok kiri kanan atau garuk-garuk ya, tidak boleh. Atau garuk kawan tidak boleh. Ya, tetap harus fokus dengan materi presentasi. Ingat, adab dan sopan santun tetap dinilai. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan bahasa. Kalau yang bisa bahasa luar negeri silakan sampaikan. Itu ada penilaian tambahan. Kalau ada yang jago bahasa Inggris boleh. Ya, asal jangan pakai bahasa-bahasa yang aneh-aneh lah. Oke ya? Oke? Dah. Jadi, untuk presentasi kita hari ini Bapak sudah menyampaikan penilaian. Nanti selain ada penilaian kelompok, ada juga penilaian untuk individu. Bapak sudah berjalan ke kelompok-kelompok tadi memperhatikan diskusi. Ya, itu sudah ada penilaian khusus dari Bapak. Oke ya? Dah, jadi sekarang yang ada di hadapan kita adalah kelompok 1. Kita dengarkan bersama penyampaian materi oleh kelompok 1 tentang kasus yang sudah Bapak sampaikan di LKPD. Jadi Bapak bacakan dulu kasusnya sambil simak, sambil cermati kira-kira apa saja yang harus dibahas dalam kasus yang terdapat di LKPD. Oke, semuanya perhatikan ke depan. Kita tengok penampilan dari kelompok 1. Sebelumnya Bapak yang bacakan kasusnya dulu ya. Oke, sambil perhatikan. Di dalam LKPD terdapat kasus tentang penyakit diare atau nama lainnya adalah gastroenteritis. Dengan bagaimana situasi atau gambarannya seperti ini lebih kurang yang sudah Bapak bikin. Di sebuah desa banyak penduduk yang mengalami diare setelah mengkonsumsi air putih dari sumur desa. Beberapa penduduk merasa pusing, mual dan mengalami dehidrasi. Seorang ibu bernama Ibu Rasifa yang tinggal di desa tersebut mendapati anaknya yang berusia 5 tahun mengalami gejala diare tersebut. Dengan gejalanya diare yang cukup berat, ya, gejala diare yang cukup berat. Ibu Rasifa segera membawa anaknya ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Gejala yang dialami anak Ibu Rasifa, ciri-cirinya lebih kurang seperti ini. Pertama, anaknya sering buang air besar lebih kurang 3 kali dalam sehari. Itu sudah lewat dari batas wajar yang seharusnya. Yang kedua, feses atau BAB-nya cair. Yang ketiga, sering merasa sakit perut. Yang keempat, mual dan muntah. Yang kelima, sering demam ringan. Kemudian pengobatan yang diberikan dari puskesmas. Yang pertama, diberi oralit. Oralit tahu ya? Ya, oralit itu obat serbuk yang biasanya diberikan dari pihak-pihak pelayanan kesehatan, puskesmas atau rumah sakit. Kemudian ada diberikan antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri. Kemudian diberikan nasihat, ternyata ini penting.
Ya, ini penting untuk supaya anak Bu Rasipa ini, khususnya Bu Rasipa itu bisa mengontrol bagaimana pola makan anaknya, ya. Kemudian dari hasil kasus ini ternyata disebabkan ada beberapa penyebab yang dapat memunculkan diare di desa tersebut. Yang pertama, air sumurnya terkontaminasi bakteri karena sanitasi atau proses penyaringan air sumurnya itu kurang maksimal, kurang baik. Kemudian yang kedua adalah kurangnya kesadaran penduduk untuk menjaga kebersihan. Kelompok 1 siap? Kelompok 2, 3, 4, dan 5 juga harus fokus, harus siap dengarkan diskusi dari kelompok 1 tentang kasus yang sudah Bapak sampaikan di LKPD. Kelompok 1 silakan, waktu 2 menit dari sekarang. Bapak izin ke depan dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 pada hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus yang telah Bapak bacakan tadi. Sebelum itu kami izin memperkenalkan diri. Saya Deca Firnia Putri sebagai moderator. Di sebelah saya ada Resti Maulida sebagai notulen. Di sampingnya ada Melsilia Ajmariani sebagai pemateri. Lalu di sampingnya ada Muhammad Zaki Habibi sebagai pemateri dan juga ada Deska Alfiratul Utama sebagai materi. Baik, langsung saja. Kami akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Deska. Baik, berdasarkan studi kasus tadi kami kelompok 1 mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kami untuk nomor 2, yaitu sebutkan gejala diare yang dialami anak Rasipa. Sebelum saya menjawab, ada yang ingin menjawab? Gimana? Ada yang ingin menjawab? Tidak? Oh, sepertinya tidak. Coba dari kelompok 1 saja. Jawabannya itu buang air besar lebih dari 3 kali sehari. Oke. Yang kedua, feses berair. Oke. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang Oke. keempat, sakit perut. Yang kelima, demam ringan. Oke. Ya? Ya, Udah. Coba silakan tanya sama kawan-kawan. Ada yang mau ditanyakan kira-kira tidak? ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya ke kelompok 1? Oke, dari kelompok berapa? Perkenalkan nama dan dari kelompok berapa? Izin Pak, teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Unifiansyah dari kelompok 4. Saya memiliki satu pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kelompok 1. Pertanyaan saya adalah, apakah gejala diare yang dialami anak dari Ibu Rasipa tersebut sangat parah? Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana kelompok 1? Yang lain masih ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Tidak? Oke, cukup satu pertanyaan saja. Sudah? Kira-kira bisa langsung menjawab? Bisa, wih keren. Silakan kelompok 1. Wah, ini udah jauh wawasannya nih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah dikasih. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya, apakah penyakit diare dialami anak ibu tersebut termasuk ke dalam sangat parah? Oke. Jadi diare yang dialami anak ibu tersebut termasuk ke dalam fase tidak terlalu parah, Oke. dikarenakan gejala-gejala yang dialami anak tersebut antara lain buang air besar lebih dari 3 kali sehari, Oke. feses berair, Oke. sakit perut, mual dan muntah, serta demam ringan. Oke. Nah, sedangkan jika diare tersebut masuk ke dalam fase parah, biasanya akan terjadi beberapa gejala, di antaranya demam tinggi, muntah secara berlebihan, atau adanya tanda-tanda dehidrasi. Oke. Apakah sudah cukup jelas? Oke, bagaimana Rasya? Jawaban dari kelompok 1. Oke, sangat jelas ya. Oke, kita berikan applause dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan ditutup dulu moderator. Baik, sebelum kami menutup presentasi kami pada hari ini, kami memiliki kesimpulan yang akan dibacakan oleh Mak Rasmi. Merci. Melsi, oh iya, nama kawan kelompok sendiri lupa. Dari hasil diskusi kami dari kelompok 1, kesimpulan dari studi kasus tersebut adalah wabah diare di desa tersebut disebabkan oleh air sumur yang terkontaminasi bakteri akibat sanitasi yang buruk dan kurangnya kesadaran penduduk dan kebersihan. Kasus diare berat pada anak mutiara menunjukkan gejala umum diare seperti buang air besar lebih dari 3 kali sehari.
feses berair, sakit perut, mual, muntah, dan demam ringan. Penanganan yang diberikan di puskesmas meliputi pemberian oralin untuk mencegah dehidrasi, antibiotik jika diperlukan untuk mengatasi infeksi bakteri, serta nasihat untuk menjaga kebersihan makanan dan minuman. Baik, itulah tadi hasil presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri dengan pantun. Jika pergi janganlah sendiri, agar tak lupa waktu. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Boleh, silakan duduk ke tempat duduknya kembali. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok penampil kedua dari kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, kelompok 4 silakan. Ingat ya, boleh menggunakan media yang sudah Bapak tampilkan. Boleh, media yang ada di depan kita semua juga boleh. Silakan. Oke, kelompok 4 kasusnya juga sama, cuman konsep pembahasannya yang berbeda. Oke, semua personil kelompok sambil perhatikan kelompok 4 menjelaskan materi jawaban mengenai kasus yang sudah diperoleh. Kelompok 4 siap? Siap. Oke, kelompok 4, Bapak izin ke depan lagi. Silakan kelompok 4 untuk presentasi. Yang lain sambil perhatikan. Halo, yang lain perhatikan juga ya. Oke, yang lain perhatikan kelompok 4. Silakan. Sebelumnya izin Pak, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik? Baik. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang kan. Saya akan mengenalkan teman-teman yang ada di kelompok saya. Oke. Saya Rasya Unia Fitriansyah sebagai moderator. Oke. Dan saya Natasha Putri sebagai nuklir 1. Saya Agita Fitri Oktavila sebagai pemateri 1. Oke. Saya Divalya Nashwa sebagai pemateri 2. Oke. Kami akan menyampaikan materi hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Divalya Nashwa. Kepada Divalya Nashwa dipersilakan. Ayo. Maka saya akan menjelaskan pertanyaan bagaimana cara pencegahan dehidrasi pada penderita diare, yaitu segera ke fasilitas kesehatan jika gejala memburuk, lalu memberikan oralin secara rutin, Oke. lalu minum air putih yang cukup, lalu mengonsumsi makanan lunak dan bergizi. Oke. Dah? Ayo, yang lain? Apa yang disampaikan sama kelompok 4 jelas ya? Jelas. Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, coba Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Oke. Selain oralin, apa saja langkah lain yang dapat dilakukan untuk mencegah dehidrasi pada penderita diare? Terima kasih. Oke. Dah? Gimana kelompok 4? Langsung dijawab? Oke, bagus. Waduh, pada jago-jago semua nih. Silakan kelompok 4. Izin kelompok 3, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Selain oralin, apa saja langkah lain yang dapat dilakukan untuk mencegah dehidrasi pada penderita diare? 1. Minum banyak cairan. Yang kedua, memberikan makanan yang berair. Yang ketiga, pemberian zinc atau seng. Yang keempat, pantau tanda dehidrasi. Yang kelima, menjaga asupan cairan secara bertahap dan teratur. Yang keenam, istirahat yang cukup. Dan yang ketujuh, hindari minuman tertentu. Oke. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf dan terima kasih. Oke, tepuk tangan lagi dong untuk kelompok 4. Oke. Mau menyimpulkan? Oke, boleh. Silakan kelompok 4. Kesimpulan dari kelompok 4, sistem pencernaan mendeteksi adanya gangguan seperti infeksi atau iritasi di usus. Dengan demikian, berbagai sistem organ saling berkoordinasi untuk mempertahankan kondisi tubuh dengan stabil dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Mungkin itu saja
kesimpulan dari kelompok kami. Oke, dah. Silakan moderator tutup. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 4. Oke, boleh silakan duduk. Oke, nampaknya udah pada jago-jago semua nih anak-anak Bapak nih. Jadi, sepertinya kita ambil satu kelompok aja lagi lah ya. Ya, kita ambil satu kelompok lagi untuk presentasi. Karena ini udah hampir setengah ya. Udah hampir setengah kelompok yang menyampaikan dan Bapak rasa udah pada jago-jago semua. Tapi kita coba lihat dari kelompok, berapa tadi nampil terakhir? Ya, yang terakhir tadi kelompok 4. Setelah kelompok 4, kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Kelompok 2. Oh, kelompok 2. Oke. Berarti kelompok 2 ini adalah penampil terakhir. Jadi nanti untuk kelompok 3 dan kelompok 5, silakan hasil diskusinya di-share ke teman-temannya untuk bisa saling diskusi. Ya, jadi ini menunjukkan kalau seluruh pembelajaran kita hari ini sudah dapat diterima dengan baik dan dipahami dengan baik. Oke, untuk penutup presentasi, silakan kita sambut kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Perkenalkan anggota kelompoknya. Oke, kelompok 2, silakan. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan membahas atau membahas pendiskusian kami tentang studi kasus yang telah dijelaskan oleh Pak Syareza. Sebelumnya kami kelompok 2 akan saya jelaskan beranggotakan saya sendiri Resti Amelda. Nah, di samping saya ada Rashifa, dan di samping Rashifa ada Maiko, dan di samping Maiko ada Alif, dan di samping Alif ada Syahrul Ramadan. Nah, pertanyaan pertama, pertanyaannya akan dibacakan oleh Maiko. Kepada Maiko dipersilahkan. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa penting bagi Bu Rashifa untuk segera membawa anaknya ke puskesmas? Jawabannya adalah agar anaknya mendapat pengobatan yang tepat dan mencegah dehidrasi atau komplikasi berlanjut. Oke, ada lagi? Nah, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Dari kelompok berapa perkenalkan nama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kenapa penting menjaga kesehatan pencernaan untuk mencegah penyakit diare? Oke. Mengapa penting? Bagaimana pertanyaan tadi? Mengapa penting? Menjaga kesehatan pencernaan untuk mencegah penyakit diare. Oke, mengapa penting menjaga kesehatan pencernaan untuk penyakit diare? Jelas pertanyaannya ya? Oke, mau langsung dijawab? Waduh, jago-jago semua memang hari ini. Kepada kelompok 5. Nah, pertanyaan tadi akan dijawab oleh Syahrul Ramadan. Kepada Syahrul dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yudia. Adapun jawabannya ialah karena pencernaan yang sehat membantu melindungi tubuh dari infeksi dan menjaga keseimbangan bakteri usus sehingga mencegah penyakit seperti diare. Adapun itulah jawaban yang bisa saya sampaikan. Oke, bagaimana? Jelas ya? Oke, mau disimpulkan? Oke, Ya, silakan. sebelum menutup presentasi kami pada hari ini, kami telah menyimpulkan bahwa yang akan dibacakan oleh Alif. Alif, oke, Alif silakan. Kesimpulan dari diskusi kami tadi adalah sistem pencernaan sangat penting bagi kita. Jika sistem pencernaan terganggu bisa menimbulkan penyakit seperti diare yang sangat mengganggu aktivitas kita, dan jadi agar kita tidak terkena berbagai penyakit seperti diare, maka kita harus menerapkan atau menjaga pola hidup sehat seperti makan makanan yang sehat dan menjaga kebersihan, memperbanyak minum air putih. Sekian, terima kasih.
Baik, itu tadi diskusi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, nampaknya sudah pada bisa semua. Ya, sudah pada jago semua menyampaikan hasil presentasinya sesuai dengan kasus-kasus yang sudah Bapak berikan. Ya. Jadi sambil ya, tadi untuk kelompok berapa tadi yang tidak kebagian nampil? Kelompok 3 dan kelompok 5. Ingat ya, pesan Bapak tadi, kelompok 3 dan kelompok 5, hasil diskusinya tetap harus diinformasikan ke teman-temannya yang lain. Oke? Sambil sebelum kita menutup kelas kita, Bapak akan sedikit menyinggung apa yang sudah dibahas dari teman-teman kita semua tadi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sambil perhatikan di depan, ini yang Bapak bilang PowerPoint interaktif tadi. Ya, jadi PowerPoint interaktif yang ada di hadapan anak-anak Bapak semua ini menunjukkan bagaimana alur dari organ-organ pencernaan yang ada pada manusia. Supaya makin jelas, tadi pun sudah sangat jelas nih apa yang dibahas oleh teman-teman dari kelompok 1, dari kelompok 4, dari kelompok 3 itu semuanya sudah melingkup atau mencangkup semua yang akan kita bahas pada hari ini. Ini adalah gambaran dari materi kita secara keseluruhan tentang sistem pencernaan pada manusia. Ini yang gambar pertama, ini judulnya tadi ya, sistem pencernaan pada manusia. Ini sudah. Coba semuanya perhatikan. Di sini ada organ sistem pencernaan. Itu udah kita bahas di kuis awal. Ya, udah kita bahas di kuis awal ya. Di sini organ pencernaan ada pencernaan utama. Bisa nampak di sini ada mulut, kerongkongan lambung, usus halus, usus besar, anus. Ada kelenjar pencernaan yang menghasilkan ya yang terdiri dari hati, pankreas. Itu adalah materi yang sudah dibahas. Kalau nanti mau PowerPoint-nya akan Bapak share ke kelas masing-masing. Oke? Siap? Oke, Bapak coba minta karena materinya sudah selesai Bapak rasa ya. Bapak akan melihat anak-anak Bapak coba menyimpulkan materi kita hari ini. Coba, siapa kira-kira yang bisa? Yang mau menyimpulkan? Siapa? Oke, coba silakan Resti. Oke, Resti menyimpulkan sedikit materi kita hari ini. Baik, kesimpulan pada materi kita hari ini bahwa sistem pencernaan merupakan suatu rangkaian organ yang berperan penting dalam mengubah makanan menjadi energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang dimana proses ini melibatkan proses pencernaan secara mekanis atau pemecahan makanan yang terjadi di dalam mulut dengan menggunakan gigi dan proses pencernaan secara kimiawi yang merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana dengan bantuan enzim. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Wah, nah luar biasa sekali ya. Jadi apa yang disimpulkan dari teman-teman kita hari ini itu adalah closing dari materi kita tentang sistem organ pencernaan pada manusia. Jelas materi hari ini? Jelas. Untuk lebih jelas lagi, ingat HP masih bawa semua? Masih. Oke, karena HP-nya masih bawa semua, Bapak akan ngajak anak-anak Bapak untuk kuis. Semuanya kembali ke tempat duduk lagi masing-masing. Ayo dipercepat. Kembali ke tempat duduk. Oke, ayo. Oke. Kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, ini sudah masuk ke materi-materi akhir. Ini sebagai pembuktian. Ya, sebagai pembuktian dari hasil diskusi kita hari ini, apakah betul atau tidak anak-anak Bapak semua menguasai materi kita tentang sistem organ pencernaan. Bapak akan bikin kuis. Jadi kuis ini Bapak menggunakan aplikasi namanya website ya. Menggunakan website namanya website Kahoot. Silakan buka di pencariannya kahoot.com. Sudah? Oke, kalau sudah, kita akan coba bermain kuis Kahoot. Ini menunjukkan kemampuan anak-anak Bapak semua apakah menguasai materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Untuk masuk di sini, silakan join menggunakan pin yang sudah ada di tampilan depan. Silakan.
Oke? Bisa? Oke. Sudah beberapa orang yang masuk. Bagus. Oke, lanjut. Udah masuk semua belum? Belum? Ayo, siapa yang belum? Oke. Oke? Udah? Udah semua ya? Oke, kita mulai. Coba kita mulai. Oke, siap-siap. Oke, di sini ada 10 soal, silakan dimaksimalkan. Fokus pada pertanyaan yang ada di layar HP masing-masing. Aman? Oke. Oke, untuk pertanyaan pertama masih aman? Ya, masih aman. Masih banyak yang betul nih. Kita lihat leaderboard sementara. Masih Tiara yang memimpin. Wah, bagus. Kita lanjutkan ke berikutnya. Oke, masih banyak yang betul ya. 2 pertanyaan. Leaderboardnya masih Tiara yang memimpin. Kita lihat ke soal selanjutnya. Soal yang ketiga. Oke. Soal yang ketiga pun masih banyak juga betul. Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Ayo, masih fokus. Lanjut. Oke, soal keempat pun masih banyak juga yang betul. Wah, mantap ya. Lanjut soal nomor 5. Oke, wah, soal nomor 5 1 orang yang salah. Lanjut ke soal nomor 6. Leaderboardnya masih Tiara yang memimpin. Wow. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Wes, mantap. Soal nomor 6 betul semua. Apakah masih Tiara? Masih Tiara yang memimpin, dibayang-bayangi oleh Deca. Soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 pun masih banyak juga yang betul. Wah, bagus-bagus semua memang. Masih Tiara yang memimpin. Lanjut ke soal nomor 8.
Oke. Tidak jadi masalah. Salah satu. Ya, dari total semuanya salah satu soal nomor 8. Lanjut ke soal 2 terakhir. Oke, masih betul semua. Masih Tiara yang memimpin? Masih tetap dibayang-bayangi oleh Deca. Soal terakhir. Oke. Oke. Selesai, kita lihat perolehan poin. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang berada di leaderboard utama. Tadi siapa tuh yang nomor 3? Oh, Zaki Habibi. Oke. 1 siapa tadi? Tiara. Yang kedua? Deca. Yang ketiga? Zaki Habibi. Oke, kita coba lagi untuk memastikan dan kita cek skor dari anak-anak Bapak semua. Apakah skornya bisa berhasil di atas nilai yang ditentukan atau justru di bawah nilai yang sudah ditentukan? Kita cek dulu. Kalau banyak yang di bawah, kita akan lakukan remedial. Oke, kita coba cek. Oke, tunggu sebentar. Kita coba cek dulu skornya. Oke, dan dari hasil kuis kita pada hari ini, ternyata, nah anak-anak Bapak dapat lihat nih, skornya rata-rata, wah tinggi-tinggi semua. Ternyata cuman 1 orang dari teman kita yang ya masih terbilang di bawah KKM lah, ya di bawah nilai yang ditentukan. Tapi kalau dalam konsep penilaian Bapak, ini sudah melebihi dari nilai 80% karena kita di sini totalnya sekarang ada 23 orang, berarti hanya 2 orang yang tidak hadir dan 22 orangnya tuntas, 1 orangnya yang belum berkesempatan tuntas. Kita eksekusi dia. Gas. Siapa dia? Iya. Oke, berarti pembelajaran kita hari ini Bapak katakan berhasil tentang materi sistem. Ya, sistem pencernaan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Nah, jadi untuk lebih memperkuat lagi ya, lebih memperkuat lagi apa yang sudah kita bahas dari pertemuan awal sampai sekarang menjelang akhir pertemuan kita ini adalah materi-materi yang sudah kita bahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita tutup kelas kita hari ini, Bapak nak ngajak evaluasi lagi. Kita coba kasih kesimpulan dari pertemuan yang sudah kita lakukan hari ini. Tadi kita sudah dengar kesimpulan yang diberikan oleh teman kita Resti. Coba sekarang, ayo siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ayo siapa? Waduh, bingung Bapak milih nih, berebut nih. Oke, kayaknya Bapak tertarik sama Maiko. Coba Maiko, simpulkan materi kita hari ini Maiko. Simpulan materi pada pelajaran ini adalah dari pembelajaran kita hari ini kita bisa mengambil kesimpulan pentingnya menjaga sistem pencernaan bagi kehidupan kita manusia, karena apapun yang kita konsumsi akan menjadi energi yang untuk kita melakukan kegiatan sehari-hari. Apapun yang tidak bisa kita konsumsi juga akan menghambat kegiatan kita sehari-hari. Oke, tepuk tangan dulu untuk Maiko. Aduh, luar biasa. Oke, coba sekarang ini kita review pembelajaran kita sama-sama. Kita simpulkan sama-sama mengenai materi sistem organ pencernaan. Coba kita urutkan kembali urutan dari organ-organ pencernaan makanan. Kita mulai dari Rasya. Organ pencernaan pertama ada mulut. Yang kedua Andre, kerongkongan. Habibi, Maiko, usus halus, lanjut. Subsar, rektum, dan anus. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Oke,
Jadi Bapak rasa pembelajaran kita hari ini sudah cukup maksimal, materinya pun cukup menarik ya. Terlihat bagaimana partisipasi anak-anak Bapak semua dalam merespon materi yang Bapak berikan. Semoga materi yang kita pelajari pada hari ini dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, Bapak nak kasih closing pertanyaan. Siap? Siap. Ini rebut-rebutan ya. Berebut siapa yang bisa jawab dulu akan Bapak kasih apresiasi gitu ya. Siap? Oke, pertanyaannya adalah, kira-kira menurut anak-anak Bapak semua, apa manfaat dari atau keuntungan dari kita mempelajari materi kita hari ini? Coba, siapa? Manfaatnya apa kira-kira? Ayo, siapa yang nak? Ayo, Mutiara, coba. Mutiara. Oke, kira-kira manfaat kita belajar materi kita hari ini kira-kira untuk apa? Tentunya kita mengetahui organ-organ yang ada di dalam sistem pencernaan, fungsi-fungsinya, serta hubungannya dengan sistem-sistem lainnya yang di dalam tubuh. Oke, hubungannya dengan sistem-sistem yang lain. Tepuk tangan lagi untuk Tiara. Oke, ini adalah materi kita untuk sistem pencernaan di pertemuan pertama. Nanti kita akan melanjutkan ke pertemuan kedua tentang bagaimana mekanisme dari sistem pencernaan ini kita hubungkan dengan materi-materi yang akan datang. Dan juga akan kita kaitkan dengan materi-materi yang sudah kita bahas. Dengan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, jadi Bapak rasa pertemuan kita hari ini Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Semoga sekali lagi apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak Bapak semua di kehidupan kita sehari-hari. Untuk menambah keberkahan, supaya materi yang hari ini betul-betul bisa dimaknai dalam kehidupan sehari-hari, ayo kita berdoa. Bapak minta bantu lagi? Ketua kelas, boleh? Oke, silakan Ketua kelas. Sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Berkat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga sehat selalu. Masih ada waktu enggak kita kira-kira nih sebelum kita keluar istirahat? Masih ada waktu tidak kira-kira? Sebelum? Oh, masih ada waktu. Oke, untuk penyegaran lah ya. Kita tidak boleh korupsi waktu. Dari sekarang kita harus belajar. Oke, kita harus belajar supaya tidak jadi orang yang jago korupsi. Ya, tidak boleh korupsi. Oke, untuk penyegaran kembali, Bapak nak ngajak, coba kita kembali ke kelompok lagi. Tak apa-apa lah ya, Bapak ambil waktunya sedikit lagi. Oke, Bapak ambil waktunya sekitar 7 menit lagi lah. Oke, sekitar 5 menit atau 7 menit lagi lah. Silakan kembali ke kelompok lagi, kita main tim. Ini kita seru-seruan aja. Oke, kita main tim. Bagaimana kerjasama tim? Oke, ayo. Ayo dipercepat langkahnya. Oke, sudah berada di kelompok masing-masing? Sudah. Oke, mumpung waktu masih ada, supaya kita tidak terlalu membazir waktu, ayo. Kita Oh, ternyata di sini 4 tim saja. Coba masih bisa ditambah tidak ya? Ternyata tidak ya. Jadi nanti tidak apa-apa. Ini berada di tim mana nanti langsung melebur aja. Di sini ada tim panda, tim camel, tim sunshine dan tim horse. Silakan masuk berdasarkan pin yang Bapak berikan. Nanti perhatikan dia masuk di mana, langsung pergi ke kawan-kawannya. Bisa? Oke. Nah, tengok dia berada di tim mana nih? Oke, sudah?
Oke, sudah masuk semua belum? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Oke, udah masuk semua? Sudah? Oke, Bapak pelankan sedikit volume. Jadi, kayaknya ini berkaitan dengan permainan yang lagi marak untuk anak-anak muda sekarang, namanya apa? Blok apa ya? Blok Blast, ya. Jadi ini main susun-susun balok. Yang kita bangun di sini adalah rumah. Tapi berdasarkan pertanyaan yang ada di HP masing-masing. Pertanyaannya pertanyaan yang tadi. Jadi jawab cepat-cepat, kemudian susun bangunan. Kalau misalnya kita susun bangunan nih, contoh, kalau kita banyakkan sebelah kanan, kira-kira bangunan itu akan jadi tidak? Tidak, berarti harus kita seimbangkan. Kanan ada, tengah ada, kiri ada. Siapa yang paling tinggi bangunannya, tim itulah yang akan menang. Jadi tidak apa-apa sekarang ini berada di tim masing-masing dulu. Sekarang kita mainkan, boleh? Boleh, oke. Coba kita mainkan. Ayo, mulai. Ya, sabar. Oke, fokus ke HP masing-masing. Sambil perhatikan bangunan yang ada di layar masing-masing. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Iya, jawab terus. Jawab terus. Bisa? Oke. Sini, Bapak coba yang The Bluetooth device is ready to pair. Oke. The Bluetooth device is connected successfully. Oke. Perhatikan bangunan di depan juga. Oke, di sini nanti bangunan yang bisa sampai di monster, dia dapat merobohkan bangunan lain. Oke. Kelompok horse menyerang bangunan kelompok apa nih, panda. Ayo. Ngelek ya? Oh, oke, enggak apa-apa. Lanjutkan aja dulu. Bisa. Oke. Kayaknya kelompok camel masih memimpin. Oke. Wah, sepertinya ada bangunan yang diserang. Oke, waktu tersisa 3 detik lagi. 2, 1, dan permainan selesai. Oke. Kita lihat posisi tim. Oke, posisi keempat, tim Sunshine. Posisi ketiga, posisi kedua, dan posisi pertama adalah tim. Oke. Oke, seru ya hari ini ya.
Oke, seru sekali pembelajaran kita hari ini. Jadi, semoga dengan adanya pemanasan di awal, kemudian pendinginan di akhir, makin menambah keberkahan materi kita dan makin bisa dicerna materi kita dengan baik. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tadi kita sudah ditutup dengan salam. Bapak lagi yang tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak izin keluar kelas dulu ya. Habis ini belajar sama siapa lagi? Kimia. Sama siapa kimia? Sama Bu Rami atau Bu Widya nih? Yang mana betul? Oh, dua-dua. Oke, Bapak izin ya. Nanti bantu ketua kelas ajak kawan-kawan antar ke meja Bapak ya. Oke, terima kasih.